sebenarnya validasi ini pada hakikatnya tadi pemadanan atau melakukan updating gitu ya. Nah, jadi kita juga sudah melakukan validasi, bukan berarti DJP tidak melakukan validasi ya. Nah, tetapi ini kan 2 nomor nih ya. 2 nomor yang berbeda, tadinya NIK, kemudian NPWP. Nah, di antara 2 nomor ini tadinya tidak connect ya. Nah, ini sekarang kita mau konekkan. Dia masing-masing ada informasinya. Misalnya di sini namanya Rima saja ya. Di NIK-nya, di KTP-nya. Tapi dia sudah punya NPWP selama ini, namanya Rima Wulandari misalnya. Ya. Berbeda ya Pak, ada ketidaksesuaian. Ini kan jadi berbeda nih, ketidaksesuaian. Nah, ini harus dilakukan update. Nah, jadi statusnya harus valid. Yang dimaksud validitas itu adalah statusnya harus valid itu ini sama gitu, antara NIK dengan NPWP-nya. Nah, untuk mengupdate itu tentunya ya itu dilakukan oleh yang bersangkutan gitu ya, oleh wajib pajak. Secara mandiri ya Pak? Iya, secara mandiri karena dia juga yang tahu, yang paling tahu ya. Nah, kalau memang nanti di dalam proses validasinya itu sebetulnya nggak susah juga ya, Rima ya. Jadi kita tinggal masuk ke situs itu lagi www.pajak.go.id ya. Nah, ini wajib pajak di sana mengakses itu, kemudian bisa menginput NIK-nya ya untuk melakukan validasi. Nah, untuk wajib pajak yang belum pernah mengakses ya ataupun ada kendala, ini bisa nanti menghubungi ya petugas DJP ya di kantor pajak terdekat ya, melalui kantor pajak, atau juga bisa mengirimkan email atau surat elektronik ya, dan juga bisa menghubungi kering pajak di 1.500 200. Ya. Yang perlu diperhatikan adalah, jadi yang pertama tadi yang sudah memiliki NPWP ini statusnya harus valid ya. Nah, lalu ada kategori yang kedua yang saat ini dia awalnya belum punya NPWP, terus kemudian dia sekarang mendaftarkan NPWP karena mungkin keperluan untuk kerja dan sebagainya gitu ya. Nah, untuk yang mendaftarkan NPWP sampai dengan tanggal 31 Desember tahun ini 2023, ini akan tetap diberikan NPWP yang 15 digit. 15 digit. Ya. Nah, nanti ini akan dalam proses pendaftarannya, ini nanti akan langsung dilakukan validasi dengan NIK-nya. Ya, gitu. Nah, ada lagi juga yang misalnya dia bukan penduduk. Ya, bukan penduduk itu misalnya orang asing yang bekerja di sini, dia tidak memiliki KTP. Tidak punya NIK ya, Pak. Ya, tidak punya NIK kan, gitu ya. Dia bukan penduduk Indonesia. Nah, ini kalau dia belum memiliki NPWP, nanti NPWP lamanya itu akan ditambahkan angka 0 di depannya. Sehingga nanti dia akan menjadi 16 digit. Gitu ya. Nah, ini untuk yang bukan penduduk, orang pribadi yang bukan penduduk. Nah, kemudian ada juga wajib pajak ya, badan ataupun instansi pemerintah ya. Nah, ini juga dia akan sama gitu dengan status orang pribadi yang bukan penduduk ya. Jadi nanti dia akan ditambahkan angka 0 di depannya gitu. Nah, kemudian ada juga nih yang selama ini NPWP-nya ganda. Nah, itu Pak bagaimana Pak? Jadi dia terdaftar di lebih dari satu NPWP. Ya, mungkin pada waktu itu dia masih di daerah, sekolahnya di daerah, dia kuliah, terus dia kerja di sana sebentar, dia bikin NPWP, pindah ke satu kota yang lain, mendaftarkan NPWP juga NPWP lagi. Nah, ini bisa terjadi gitu. Nah, ini kalau yang seperti ini kami menyarankan untuk bisa mengajukan permohonan penghapusan NPWP salah satunya. Gitu. Ya, jadi cukup satu NPWP saja ya Pak. Karena nanti kan juga nomor NIK nggak ada 2. Iya betul sekali. Jadi NIK 1 dan kita gunakan juga 1 nomor saja. Iya gitu.